92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi ya di hari yang baru, minggu yang baru. Dan bagi Sobat Maestro yang mungkin ada topik-topik yang ingin kami bahas di program Pelangi Kasih atau juga mungkin ada pertanyaan, silakan ya Anda bisa langsung kirimkan ke SMS atau WhatsApp di 081321000925. Sekarang saya sudah bersama Ibu Sarah, konselor Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Apa kabar Ibu Sarah? Baik Mas Ari, terima kasih. Gimana Mas Ari? Puji Tuhan. Khususnya spesial hari ini ya. Amin, amin, amin. Iya, Ibu Sarah, sebelum kita masuk dalam topik yang baru, mungkin bisa sedikit reminder ini apa yang sudah kita bahas Senin kemarin nih, Ibu Sarah. Oh ya, terima kasih Mas Ari ya. Hari ini sebenarnya masih kelanjutan dari apa yang kita bahas minggu lalu ya. Minggu lalu kita bicara tentang overthinking. Bagaimana kita berpikir secara berlebihan. Dan ternyata hal overthinking ini membahayakan buat diri kita sendiri, juga menyebalkan buat orang lain. Kenapa? Karena ketika kita overthinking, yang terjadi adalah kita sulit mencari solusi ya. Kita sibuk hanya memikirkan masalah-masalah yang gak ada habisnya, bukan fokus cari solusi. Kemudian kita hanya mikirin itu berulang gitu ya. Kemudian impact-nya kita menjadi susah tidur, susah fokus, jantungnya berdebar, bahkan yang terakhir itu kita menjadi serangan panik gitu kan. Dan membuat kita akhirnya bisa jadi punya penyakit jantung gitu, depresi. Nah, makanya kemarin setelah kita bahas banyak tentang overthinking, apa sih yang menyebabkan overthinking gitu kan? Bisa karena trauma masa lalu, bisa juga karena memang pembawaan karakternya yang melankolis gitu ya. Salah satu cara untuk kita bisa keluar dari overthinking adalah mindfulness gitu loh. Nah, hari ini kita mau bahas mindfulness-nya. Gimana sih caranya kita bisa mindfulness? Sesungguhnya apa sih mindfulness itu, gitu Mas Ari? Betul, betul. Dan ini ya semoga 1 bulan ini ya Ibu Sarah akan mencoba untuk membahas mengenai kesehatan mental ya Sobat Maestro ya. Dan kita sudah dibukakan di awal dengan overthinking, dan kita lanjutkan ya babak yang baru ini tentang mindfulness yang sekarang ini juga kayaknya lagi happening juga nih. Nah, apa sih Bu yang disebut mindfulness ini? Iya, biar nggak nebak-nebak ya, tapi saya ingin kasih prolog. Sobat Maestro, di era yang lagi sangat-sangat sibuk seperti ini, kita biasanya kan butuh tidur gitu ya, kita butuh istirahat. Nah, ini nih cirinya orang yang nggak mindfulness nih. Misalnya begini, kalau saya boleh tanya, kapan terakhir kali Sobat Maestro dapat tidur tenang? Deep sleep kalau orang bilang, tidur yang berkualitas. Nah, yang terjadi adalah ketika saya pengen tidur, saya pengen istirahat, tapi pikiran itu tidak dapat diajak kerjasama gitu ya. Jadi ketika kita sudah di tempat tidur gitu ya, ini otaknya tuh jalan terus gitu ya. Ada aja yang dipikirin ya, mikirin masa lalu, mikirin anak-anak yang sekarang sedang terjadi, terus mikirin masa depan, kemudian mikirin sesuatu aja gitu yang sebenarnya, dan itu jauh di luar kendalinya kita ya. Terus udah gitu berjam-jam kita udah coba tetap nggak bisa tidur sampai energi kita habis. Terus yang terjadi spray berantakan, bantal guling entah kemana gitu ya. Tapi tetap kita nggak bisa tidur. Bahkan akhirnya baru menjelang subuh kita tertidur, dan besoknya kita bangun bukannya seger, badan itu rasanya lelah gitu. Ini siapa coba yang sedang mengalami ini dari Sobat Maestro gitu ya. Nah, ini seringkali kita alami ketika kita yang tadi overthinking tuh seperti itu tuh. Kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita. Apalagi orang yang mencari kebahagiaan gitu Mas Arya, atau yang berusaha keras untuk hidup bahagia gitu ya. Padahal kebahagiaan itu sendiri tuh adanya tuh di mindset kita gitu ya. Dan sumber kebahagiaan itu kan bisa diserap, tumbuh, dan berbuah di pikiran kita. Jadi kita yang menentukan kita mau bahagia atau tidak. Nah,
itu tuh menjadi sebuah pencetus. Orang tidak bisa tidur, orang merasa gelisah, orang merasa tidak tenang dengan hidupnya. Padahal kita itu harus bisa mengendalikan diri kita, dan juga bukan pikiran yang mengendalikan kita, yang harus mengendalikan pikiran kita. Nah, supaya kita bisa mengendalikan pikiran kita, makanya kita perlu yang namanya mindfulness itu loh. Iya, ya. Betul. Nah, saya ambil dari bukunya Mireo tahun 2018, judulnya itu Mindfulness, Life in the Moment. Dia bilang mindfulness itu adalah kemampuan dasar untuk memiliki kesadaran penuh pada kondisi saat ini tanpa bereaksi atau berpikir berlebihan terhadap kondisi di sekitar kita. Itu tuh bahasa psikologinya ya. Yeah. Kemampuan dasar untuk memiliki kesadaran penuh pada kondisi present saat ini tanpa bereaksi dan berpikir berlebihan. Ya, jadi mindfulness ini sederhana ternyata Mas Ari. Yeah. Ya, dia hanya konsep di mana kita fokus pada hidup saat ini. Ya, living in the moment. Ya, tanpa harus khawatir akan masa depan, tanpa mikirin yang sudah lewat. Jadi artinya Mas Ari, mindfulness itu Mas Ari hari ini ada bersama dengan saya dan hanya fokus kepada siaran maestronya saja. Enggak Mas Ari badannya ada di depan saya, tapi kepalanya lagi mikirin, aduh kejadian minggu lalu, aduh bagaimana kalau besok, bagaimana bulan depan gitu. Jadi betul-betul Mas Ari bisa mengendalikan pikiran Mas Ari itu in the present, ada bersama dengan saya, gitu loh Mas Ari. Betul. Iya, Ibu Sarah tadi sampaikan ini sangat sederhana ya Bu ya. Tapi dalam faktanya Bu ya, saya pernah ngalamin ini hampir 1 tahun Bu. Saya tuh sampai doa, sampai minum obat tidur yang katanya dokter 1 aja udah ampuh, ini 2 tablet itu nggak ampuh gitu Bu. Jadi kayaknya begitu memejamkan mata itu kayak kita nonton film itu nggak ada habis-habisnya gitu. Muter terus gitu loh Bu. Dan kita tidak bisa mengendalikannya. Nggak bisa mengendalikan, betul gitu. Nah padahal kan itu kan bukan keinginan kita secara kita sebagai manusia gitu. Apakah yang seperti ini Bu yang udah masuk ke gangguan yang nggak mindfulness itu Bu? Betul. Jadi itulah yang disebut dengan overthinking. Itu pikiran yang sudah berlebihan. Iya. Dimana kita sudah nggak bisa lagi mengendalikan pikiran kita. Nah, sebenarnya mindfulness ini adalah salah satu langkah yang bisa kita lakukan supaya kita hadir in the present. Kita hadir sekarang tanpa harus memikirkan masa lalu dan tanpa harus kita mengkhawatirkan masa depan. Saya bilang mengkhawatirkan masa depan ya Mas Ari ya. Iya. Kita perlu memikirkan masa depan, betul nggak? Betul, yes. Ya, yang kemarin saya bilang visioner itu kita harus punya impian. Itu namanya orang hidup. Kita harus punya harapan. Tapi yang nggak boleh adalah mengkhawatirkan masa depan. Ya. Iya, betul. Jadi si mindfulness ini kita tuh kayak nangkep energi negatif kita ketika kita sedang bereaksi negatif, sehingga dia itu nggak jadi badai di kepala kita gitu loh. Jadi kayak kita menyadarkan, hai Sarah, udah kamu nggak usah pikirin nanti anakmu kalau kuliah punya uang apa enggak gitu ya. Yuk, yang penting adalah lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Kalau kita perlu kita nabung hari ini gitu ya. Kalau kita bisa kita doain hari ini. Selesai. Selebihnya ayo kita jalanin day by day-nya gitu. Tanpa kita harus memikirkannya berulang-ulang, mengkhawatirkannya. Nanti kalau anak gua nggak kuliah, akhirnya jadi pengangguran. Udah gitu nggak punya uang, nggak bisa nikah, kejauhan Mas Ari. Iya, nah Ibu Sarah bisa dibedakan nggak ya orang yang memiliki mindfulness sama yang nggak memiliki mindfulness Bu? Kalau orang yang mindfulness tadi kan dia ada in the present ya, artinya dia bisa fokus gitu. Ketika kita bicara pun kita tahu dia fokus atau enggak. Pernah nggak Mas Ari? Kalau saya suka ngobrol sama seseorang, saya biasa tatap mukanya gitu kan, saya lihat wajahnya, saya lihat matanya gitu kan. Tapi kadang-kadang ketika saya ngobrol, orang ini tuh kayak orang lagi, bukan malaweng ya, orang bilang kayak nggak fokus gitu loh. Saya tanya, pertanyaan saya A, dia jawabnya B, terus dari wajahnya tuh kayak
nggak serius ngelihat ke kita gitu loh Mas. Nggak fokus dengan apa yang saya sedang ceritain. Saya biasanya langsung diam. Saya biarkan dia dulu gitu. Dia misalnya, sorry ya, saya lagi mikir sebentar ya, anak saya mau pergi les. Oh ya, ibu beresin aja deh urusan ibu dulu. Kenapa? Karena toh juga ketika saya ngobrol dia tidak nangkep apa yang saya ceritain gitu loh. Betul. Pikiran dia lagi jalan-jalan kemana gitu. Jadi nggak fokus. Itu yang nggak mindfulness gitu kan. Nah, contoh lagi nih ya, orang yang nggak mindfulness nih kadang-kadang suka berpikir, contoh, misalnya kita lagi kepikiran sama keluarga, saya nggak tahu ya, misalnya kita berpikir, saya ini lahir cuma dari keluarga miskin, coba ya kalau aku lahir dari keluarga si A, wah kayaknya gue nggak susah deh hari ini. Pernah nggak Sobat Maestro berpikir seperti itu? Padahal jawabannya kita kalau jadi keluarga dia bahagia atau tidak? Belum tentu jawabannya juga ya. Belum tentu juga. Bisa bahagia dan juga tidak. Tapi kenyataannya mungkin enggak. Jadi kenapa kita mesti pikirin gitu ya? Atau para istri nih, ayo para istri ya, misalnya lihat temennya, suaminya ganteng, pinter cari uang gitu ya, kita langsung berpikir begini, coba kalau suami gue bisa retur tukar sama yang begitu, hidup gue lebih bahagia. Pertanyaan saya, apakah kita akan kalau nikah sama dia jauh lebih bahagia? Belum tentu toh. Betul. Ngapain juga kita pikirin, toh juga nggak akan bisa juga gitu loh. Nggak bisa juga kita retur suami kita kan. Nah, tapi seringkali kita tanpa kita sadari, kita tuh mengizinkan pikiran itu masuk dan mengendalikan kita. Sehingga ketika kita lihat suami kita, yang nampak tuh kekurangannya kan Mas Ari. Jadi betul. Suami kita yang ini mah udah nggak ganteng, nggak pinter cari duit, nyesel gue nikah sama dia. Nah, gitu loh. Jadi memang mindfulness ini kelihatan ya Bu ya dari dari umpan balik ketika kita ngobrol, juga dengan dari wajah itu juga kelihatan kali ya Bu ya. Betul, iya. Cara dia merespon ketika berbicara, kita tahu sebenarnya nih orang lagi fokus apa enggak gitu loh. Oh, iya. Nah, untuk ini Bu, kan ada orang yang kayak misalkan batasannya gitu loh Bu. Jadi kan ada orang yang memang diajak ngomong tapi kok nggak fokus, tapi bukan berarti dia nggak mindfulness Bu, ke distract sedikit gitu Bu. Nah, batasan. Kita tarik balik. Kita mau misalnya anak kita contohnya Harel. Kalau misalnya saya ajak ngomong, dia pas lagi pegang handphone, udah pasti dia tidak akan mindfulness. Dia sibuk sama handphone. Iya. Dia ketika dengan saya, dia nggak dengar apa yang saya bilang. Saya biasanya, Rel, mami mau bicara sebentar. Boleh nggak Harel taruh dulu handphonenya? Oke. Iya. Sama, termasuk handphone aku juga harus ditaruh. Baru kita bicara. Kenapa? Kalau enggak dia juga ke distract gitu. Dia juga tertarik karena kan di handphone itu ada sesuatu yang kadang-kadang muncul notification apa gitu. Sehingga dia juga tidak fokus dengan apa yang saya lagi ajak bicara gitu. Oke. Jadi artinya mindfulness ini berbicara tentang bagaimana kita memfokuskan pikiran pada apa yang sedang kita hadapi, kita bicarakan, kita alami gitu kah Bu? Betul. Jadi di dalam mindfulness ada 3 hal. Satu, memberi perhatian secara sengaja ini ya, supaya kita bisa mengendalikan pikiran kita, paying attention on purpose. Jadi kita menaruh pikiran kita secara sengaja untuk sebuah tujuan gitu ya. Sehingga kita tahu apa yang sedang terjadi sekarang ini, baik terhadap diri kita, ke orang lain, atau sedang berada di lingkungan tertentu. Nah, yang kedua adalah tadi ya, yang pertama paying attention on purpose, untuk tujuan tertentu. Yang kedua adalah memberi perhatian pada saat ini. Paying attention in the present moment. Jadi betul-betul in the present. Ya. Yang ketiga adalah kita tidak memberikan penilaian apa-apa. Jadi non-judgmentalist ya. Jadi kita tidak memberikan penilaian apa-apa, just di situ saja. Kita berpikir untuk saat ini tanpa kita harus ngejudge gitu, tanpa kita harus menghakimi, yang membuat kita akhirnya kecewa, stres gitu ya. Nah, hasil akhirnya sebenarnya dari mindfulness ini adalah meningkatkan kebahagiaan kita sendiri gitu ya. Kita merasa ternyata bersyukur. Nah, contohnya ya, seseorang tidak akan pernah bisa bersyukur
kalau dia tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup dia saat ini. Betul nggak Mas Ari? Iya, betul, Ya, jadi ketika dia bisa melakukan sebuah ucapan syukur, dia bisa punya kebahagiaan, kemudian dia bisa ngurangin depresi, kemudian meningkatkan kemampuan mengendalikan diri yang lebih baik, lebih mudah untuk kita bisa mengendalikan diri. Mana yang perlu kita pikirkan, pada akhirnya mana yang tidak perlu kita pikirkan. Itu harapannya ketika kita bisa mindfulness. Kita mengerti apa sih yang harus kita pikirkan dan apa. Jadi kita berada di atas pikiran kita, bukan kita berada di bawah pikiran kita. Nah, cara mudah sebenarnya untuk melakukan mindfulness. Orang selalu bilang mengenai meditasi. Iya, ya. Sekarang ini lagi rame tuh, lagi macem-macem lah ya Bu ya. Kalau kita ngelihat di di berbagai macam platform digital. Ya. Untuk melatih mindfulness gitu ya. Nah, ini sebenarnya banyak juga orang yang mempertentangkan. Boleh nggak kita tuh meditasi gitu ya, atau yoga gitu kan. Nah, kita akan bahas Mas Ari ya. Jadi tujuannya dulu yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita selama kita tahu kita selama ini masih overthinking. Nah, kalau saya melihat Mas Ari, untuk mindfulness ini ternyata bukan hanya meditasi saja yang kita bisa lakukan, tapi ternyata banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, saya mengambil dari Mind.org itu ternyata untuk mindfulness, apa katanya, ada 8 hal yang kita bisa lakukan. Untuk kita bisa sebagai untuk kita bisa mengendalikan pikiran kita gitu ya. Yang pertama itu balik lagi ternyata sama seperti yang pernah saya ajarin. Melatih mindfulness itu dengan membuat jurnal ya. Jadi ternyata betul ya, pikiran kita yang ruwet, pikiran kita yang tidak terkendali, kita perlu bereskan, kita perlu urai, dan kita perlu tuliskan dengan jurnal kita. Sebenarnya apa sih yang sedang kita pikirkan? Apa sih yang sedang kita mau beresin gitu loh sebenarnya itu. Iya. Nah, itu udah. Iya. Ibu Sarah, ini baru kelintas dalam pikiran saya ya. Mindfulness ini apakah dibutuhkan saat kita sedang dalam depres atau dalam saat bahagia itu orang udah pasti mindfulness gitu, Bu? Kok kayaknya kalau lagi bahagia pasti mindfulness karena dia udah lagi bisa mengatakan hal-hal yang positif di dalam hidupnya, Mas. Orang nggak akan bahagia kalau yang dirasainnya negatif. Orang kalau lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa, lagi frustasi, dia akan sulit untuk berbahagia. Tapi ketika dia dalam keadaan bahagia, lagi rasanya lagi penuh dengan ucapan syukur, baru dapat berkat, pasti mindfulness. Gitu loh. Jadi mindfulness ini memang satu keterampilan yang dibutuhkan ketika kita menghadapi tekanan, menghadapi stres ya Bu ya? Betul. Jadi bagaimana kita bisa in the presence, kita hadir dan memahami diri kita sepenuhnya. Atau kalau saya bilang mindfulness ini kesadaran diri deh. Jadi bagaimana kita menyadari full tentang diri kita hari ini gitu ya. Tanpa memikirkan masa lalu, tanpa mengkhawatirkan masa depan gitu ya. Tadi baru yang pertama tuh nulisin jurnal. Nah, yang kedua katanya ya ternyata makan penuh dengan kesadaran. Saya pikir nih ajaib juga loh. Sobat Maestro, ternyata salah satu yang kita bisa mindfulness itu adalah kita tuh bisa makan dengan kesadaran. Ada banyak orang ternyata hari-hari ini makan tanpa kesadaran. Jadi asal makan gitu. Maksudnya gini loh Mas, dirimu lagi makan bakso tapi lagi mikirinnya kemana-mana. Sampai baksonya habis kamu gak ngerasain asam manis tadi. Gitu loh. Wah ini indah sekali loh Bu. kita baru kebuka nih hari ini. Ya, coba Sobat Maestro ya, nanti kalau makan malam ini kan udah lewat ya, nanti makan siang deh, siang. Kita fokus kepada makanan yang kita makan, rasakan betapa bersyukurnya kita bisa rasakan rasa asin, rasa manis, rasa pedas, rasa asemnya gitu. Bayangkan, ada banyak orang yang hari ini sakit dan nggak bisa rasain itu asin, asam, pedas. Yang dia bisa makan aja cuma bilang gini,
aduh puji Tuhan hari ini aku masih bisa makan, uangku udah cuman bisa beli ini. Tapi ketika dia makan, ya ampun, dari harumnya aja udah menggoda gitu. Nah, Betul. jadi itu yang, jadi ternyata mindfulness itu tidak selalu meditasi walaupun ada gitu. Tapi maksudnya itu, nah yang ketiga katanya, untuk kita bisa mindfulness, berjalan dengan penuh kesadaran. Wow, menarik banget. Tadi kita bukan hanya nulis, bukan hanya sekadar belajar sekarang bagaimana menikmati makanan dengan kesadaran. Ternyata berjalan dengan penuh kesadaran itu pun salah satu cara mindfulness. Nah, kalau yang ini, saya mau sharing sedikit. Saya bersyukur 2 bulan lalu ya, Oktober Desember, saya mengikuti Nature's Coaching. Bagaimana saya bisa melakukan proses coaching untuk menolong banyak orang dengan proses Nature's. Karena dalam hidup kita punya yang namanya intuisi. Oke. Dan kita perlu melatih intuisi itu melalui gambar, melalui Nature's. Kadang-kadang kita perlu belajar, Tuhan itu sudah menciptakan dunia ini dengan sangat indah. Ada burung berkicau, pohon-pohon berwarna-warni, ada angin, ada suara air mengalir. Nah, lewat Nature's ternyata itu bisa memulihkan kita. Nah, saya mempelajari Nature's Coaching. Nah, manusia itu ada kalau dibilang itu ada frekuensi yang sedang dijalanin. Kalau saya dengan Mas Ari ini sekarang ini ada di frekuensi namanya brainwave ya. Brainwave itu ada di beta. Beta itu area logika, Mas Ari. Kebahagiaan Anda tergantung pada pencapaian potensi Anda secara penuh. Bagaimana mengembangkan potensi Anda secara maksimal? Simak perbincangan kami tentang 15 hukum pertumbuhan bersama Kingdom Business Community Bandung dalam program Pelangi Kasih hari Selasa pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di 92,5 Maestro FM. Cara kita bisa mindfulness adalah berjalan dengan penuh kesadaran. Jadi kita berjalan-jalan dengan menyadari bagaimana kaki kita melangkah gitu ya. Kemudian kita merasakan bagaimana otot-otot kita bekerja, berjalan, terus kita bisa fokus kepada suara yang kita dengar, pemandangan yang kita lihat, dan apa yang ada di sekitar kita. Nah, saya balik lagi, jadi manusia itu ada namanya brain waves, di mana itu ada namanya beta, alfa, dan theta. Beta itu adalah area logika. Nah, kalau alfa itu di kalau siaran kayak radio itu kan ada 8 MHz sampai 12 Hz. Apa itu ya namanya? Frekuensinya gitu ya. Ada desibelnya ya. Iya. Nah, ternyata untuk kita bisa merasakan pemandangan yang indah, suara gemercik air, itu bukan di beta, tapi kita harus menurunkannya di alfa, Mas Ari. Nah, apalagi kalau kita bisa sudah mulai rileks, dia akan turun ke theta. Yang namanya deep sleep, tidur yang paling tenang itu bukan di alfa, tapi di theta. Nah, kalau kita bisa tadi berjalan, menikmati pemandangan, sebenarnya kita sedang menurunkan frekuensi kita tuh dari beta ke alfa. Dan ketika kita di posisi alfa, kita lebih bisa lagi menenangkan diri dengan misalnya mendengar musik, mendengar suara percikan air gitu ya, Mas. Itu sebenarnya kita sedang turun ke theta, termasuk seperti tadi Mas Ari, saya lagi pengen menyendiri. Ingat ya, menyendirinya harus menyendiri yang berkualitas ya. Jadi itu sangat menolong. Termasuk saya itu orang yang riweuh, orang yang otaknya selalu kerja multitasking, mikirin urusan rumah, urusan pelayanan gereja, urusan konseling, urusan kerjaan. Jadi semua saya pikirin bersamaan sampai kadang-kadang saya tuh rasanya sudah overload. Dan akhirnya saya sudah tidak berpijak di bumi gitu. Jadi kayak udah overthinking begitu. Akhirnya benar dengan cara saya mindfulness, saya belajar untuk menurunkan frekuensi saya dari beta ke alfa. Saya bisa lebih rileks, saya bisa menikmati. Oh, ternyata
ini loh yang seharusnya saya pikirkan saat ini. Nggak Mhm, perlu mhm, semuanya harus mhm. saya pikirkan bersamaan. Iya. Nah, ada yang disebut dengan personal wonders. Nah, Sobat Maestro, saya mau ajarin satu tip untuk kita bisa mindfulness ya. Dengan personal wonders itu ada kita itu bisa dapetin banyak insight, melatih ketajaman insight kita. Mhm. Seperti Mas Ari, misalnya tinggal di kos-kosan. Biasanya Mas Ari langsung pergi ke kantor selesai gitu ya. Iya. Tapi coba ketika kita bangun pagi, kita bisa keluar dari ruangan kamar kita dan mencoba mencari sebuah pemandangan yang menarik gitu, dan kita coba renungkan apa yang kita bisa pelajari dari gambar yang kita lihat itu. Itu minimal setengah jam, nggak bisa Iya, cuma iya, 5 iya. menit keluar terus sudah dapat sesuatu, nggak bisa. Nah, apa yang kita harapkan itu melatih ketajaman intuisi kita dan melatih kita betul-betul hadir in the present, karena kita Oke. butuh untuk melihat. Nah, pertama kali saya coba itu gagal, 2 kali saya gagal. Kenapa? Karena lagi mikirin gitu ya, saya liatin burung lovebird saya gitu. Awalnya saya nikmatin, tapi lama-lama saya mikir, aduh, bentar lagi si Hara sekolah, baju seragamnya udah disediain Mbak belum ya? Aduh, bentar lagi nanti meeting jam 9. Aduh, kemarin materi buat meetingnya ada di mana? Akhirnya kacau, nggak bisa nggak dapetin apa-apa. Kenapa? Karena otaknya jalan sendiri. Tapi akhirnya Betul. saya belajar, saya nggak bisa begitu. Akhirnya saya coba kedua kalinya, saya coba tarik nafas dalam-dalam dulu, saya relax dulu, saya tarik nafas sampai beberapa kali, terus saya coba tenangin diri dan saya mulai lihat lagi. Terus apa yang saya lihat? Waktu itu saya lihat lovebird itu bunyi pagi-pagi kan baru dikasih makan. Terus udah gitu dia itu burung yang suka ciuman dengan pasangannya Iya, gitu kan. iya, iya. Saya liatin, ih ternyata betul ya. Akhirnya yang insight yang saya dapetin di situ ada 3 di situ yang kita pelajarin adalah what I am notice, what does it say, what does it mean for me. Itu 3 hal yang saya harus dapetin. Jadi waktu saya lihat burung lovebird itu, saya ngelihat lovebird itu suka dengan pasangannya, dia berdua itu lucu gitu ya. Terus yang kedua, apa yang saya pelajari, ternyata cinta itu perlu ditunjukin gitu ya. Lovebird itu kan lucu gitu ya mereka. Betul. Ini jadi dan pesan buat saya apa? Oh, ternyata dalam pernikahan saya juga harus menunjukkan rasa cinta saya sama suami gitu ya. Gak Oke. bisa hanya saya bilang love you pap gitu kan. Apa love you itu buktinya tuh apa gitu ya. Jadi ternyata penting kita itu untuk menciptakan rasa-rasa cinta kita kepada suami yang membuat suami kita tahu, oh istri gue tuh masih cinta ternyata gitu ya, bukan hanya sebatas udah seperti teman aja gitu di rumah. Nah, itu yang saya dapetin Sobat Maestro. Jadi ternyata untuk kita bisa in the present, kita bisa mindfulness, memang kita harus mengkondisikannya. Seperti yang tadi saya bilang, kita harus punya purpose, kita harus punya tujuan, kemudian harus in the present. Kita nggak bisa izinkan otak kita muter kemana-mana. Jadi selama setengah jam itu saya betul-betul fokus, walaupun banyak distraction yang udah mulai muncul, tapi saya tepis gitu. Enggak, saya harus dapetin sesuatu dari apa yang saya lihat hari ini. Jadi ketika kita jalan pagi-pagi lihat bonsai, pohon bonsai suami, saya belajar, oh ternyata pohon bonsai itu walaupun sakit dibentuk pakai kawat, ternyata pada akhirnya sebuah keindahan. Oh ternyata sama seperti kita bersama Tuhan, Tuhan kadang-kadang bentuk kita dibentuk dengan banyak tekanan, masalah, supaya saya tuh jadi indah. Nah itu hal-hal yang ternyata membuat kita jadi bahagia, membuat kita mengerti bahwa kita tuh punya arti yang penting dalam hidup kita sendiri gitu. Jadi hari-hari ini kita tuh perlu berkomunikasi, tidak membangun hidup kita berdasarkan persepsi gitu ya. Jadi kan kita merasa, oh suami kita kayaknya lagi gelisah. Kita mesti buktiin dong gitu ya. Kita datang dan duduk di sebelah dia, terus kita tanya, apa sih Pap? Malam-malam bukannya tidur, ada yang mau diceritain gitu ya. Yuk kita ngobrol, kalau Papi ada yang mau diceritain, kali aja Mami bisa bantu. Kali aja yang nggak ngebantu juga minimal kita duduk di sebelah dia, tepuk-tepuk gitu kan, itu udah nolong banget gitu. Ketimbang kita malah ngocehin, apaan sih lu orang tidur berisik banget malah nyetel TV lagi gitu kan. Udah lagi pusing, ditambahin gitu kan. Oke. Nah itu tuh ya. Jadi mindfulness ini sekali lagi sangat menolong kita untuk kita tuh untuk diri kita sendiri
Dan sama ketika kita juga mindfulness, kita bisa nolong orang lain. Kenapa? Karena kehadiran kita jadi bermakna buat suami kita, kehadiran kita bermakna buat anak kita, gitu kan? Betul. Dan seperti pemaparan Ibu Sarah ya, ternyata untuk melatih mindfulness itu nggak harus keluar duit banyak ya Bu ya. Dengan keseharian kita ternyata ya Bu ya. Betul. Nah, terus yang kelima nih, tadi baru yang keempat. Oh, yang keempat, oke. Melakukan meditasi. Nah, ini yang banyak yang mempertentangkan. Apakah orang Kristen itu boleh meditasi atau tidak? Ya kan, orang bilang yoga gitu ya, mengosongkan pikiran. Nah, pertanyaan saya, betul, mungkin kalau meditasi secara biasa itu saya juga tidak menyarankan ya kita mengosongkan pikiran yang masuk pikiran yang lain-lain gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan meditasi ini adalah sama seperti kalau di teman-teman yang Katolik itu ada yang namanya doa keheningan. Jadi kita diam dalam meneduhkan diri gitu ya Bu ya, saat teduh gitu ya. Iya, nah betul. Kita menenangkan diri, kita putar lagu rohani dan berpusatkan bukan kepada diri kita, tapi berpusatkan kepada Kristus. Ketika kita melakukan itu, saya kira bukan hanya boleh, tapi sangat boleh, dan kalau perlu, itu kita haruskan setiap pagi. Ketika kita bangun pagi, kita bersyukur. Kemudian kita baca firman, itu kan perlu direnungkan gitu ya. Nah, sambil dengar lagu rohani, kita izinkan pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, dan kita berpusatkan kepada Kristus, dan kita bisa bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara, apa yang Tuhan mau taruhkan kepada saya hari ini. Kan kita perlu diam. Kalau kita gerak-gerak Tuhan ngomong, kita juga nggak bisa dengar apa yang Tuhan bilang gitu kan. Jadi menurut saya meditasi yang di sini ya sama dengan spiritual gitu ya. Seperti saat teduh ya. Kan Tuhan juga bilang ketika saya mengajar sesi yang lama ya, Sobat Maestro, mengenai diam, Mazmur 46 ayat 10, dia bilang, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi malah Tuhan yang suruh kita diam, supaya kita bisa merasakan, kita bisa tahu gimana Tuhan itu besar dalam hidup kita. Kitanya sibuk sendiri, jangankan mikirin Tuhan, mikirin diri kita sendiri aja nggak bisa. Nah, jadi poin yang kelima, ayo kita mulai melakukan meditasi, atau kita bilang lebih enak melakukan saat teduh pribadi. Diam bersama dengan Tuhan gitu ya. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau gitu kan untuk sepanjang hari ini ya. Yang keenam, latihan pernafasan dalam katanya. Wah, ini mau jadi ini Bu. Jadi mau ini latihan tenaga dalam. Tai Chi. Nah, karena gini Mas Ari, kalau kita cemas, berdasarkan penelitian, napas kita tuh pendek, dangkal, dan terkekang. Jadi gitu ya. Betul. Kalau kita lagi lagi senang, bahagia, nafas kita tuh lega. Enak, bisa menikmatinya. Nah, jadi diafragma kalau kita bilang ya. Nah, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan perlu nggak melatih pernafasan? Perlu, ya. Tapi bukan yang aneh-aneh. Cukup kita duduk dengan tegak, kemudian kita tarik nafas kita, hitung sampai 10, kemudian lepaskan, ya. Tarik nafas kita dari hidung, lepaskan dari mulut sampai hitungan 10 gitu kan. Itu teman-teman ya Sobat Maestro bisa lakukan sehari bisa 20 kali. Itu sudah bagus banget. Kenapa? Itu membuat kita menjadi rileks gitu ya. Membuat kita menjadi siap menghadapi setiap situasi sepanjang hari-hari kita. Ini ada rumusnya Bu. Saya kemarin diajarin ya salah satu untuk mengatur pernafasan ini Bu. Jadi rumusnya itu 478 Bu. Waduh. Jadi apalagi tuh 478. Dan itu tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik gitu.
ini nyambung dengan apa yang disampaikan Ibu Sarah tadi ya, menurunkan gelombang beta ke alfa gitu ya, atau yang Iya, kebalik ya gitu. Nah, itu ya. Jadi alfa betul, alfa iya, ke beta. iya. Nah, kadang-kadang kan kita dengan panik dan segala macam dan ternyata Bu, itu memang dampaknya itu ke aliran darah, kita berpikiran lebih jernih, detak jantung juga lebih normal gitu. Kita kan nafasnya kan jarang ngitung ya. Nah, coba nih Sobat Maestro ya, saya sedang mempraktekkan ini gitu. Jadi tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, baru hembuskan 8 detik gitu ya. Jadi jangan seperti habis dikejar tukang kredit gitu. Nah, ini kan juga masuk dalam meditasi dan juga olah nafas ya sebetulnya. Ini secara medis itu memang sangat menolong, Bu Sarah ternyata. Betul. Nah, jadi kan kita bisa coba begitu, malah saya pernah ikut satu kali sampai dihitung berapa lama itu kita bisa tahan nafas ngeluarnya pelan-pelan sampai berapa gitu ya. Katanya kalau orang yang sehat itu sudah harusnya sampai 40 detik itu masih bisa bertahan. Yeah. Saya udah coba ternyata cuma sampai di 20 udah habis, udah nggak ada lagi. Nah, itu katanya harus dilatih karena itu juga bisa menghindari kita dari beberapa penyakit. Betul. Nah, jadi itu juga ternyata bermanfaat. Nah, tuh udah 6 ya. Iya, untuk diet juga Bu, katanya begitu. Diet yang ibu-ibu yang kepingin supaya tidak cepat gemuk begitu, ternyata itu dari pernafasan Bu, katanya Bu. Jadi dengan kita mengatur pernapasan itu kita nggak usah susah-susah mengikuti diet-diet yang begitu banyak katanya. Nah, itu tuh. Itu ternyata simpel dan menyenangkan. Ya, luar biasa ya ternyata ya. Ya, hari-hari ini kita perlu belajar ya. Ketimbang kita memboroskan uang kita ya untuk hal-hal yang nggak jelas. Sekarang kita bisa memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita dan kita bisa menikmatinya gitu kan. Oke. Nah, yang ketujuh, ternyata mindfulness itu bisa kita lakukan dengan menyeduh teh dan kopi. Wow. Sederhana banget. Apa hubungannya Bu Sarah? Nah, ternyata ketika kita menyeduh teh kita sendiri, tidak suruh orang lain, kita tahu takaran yang pas untuk teh dan kopi kita sendiri, dan kita mencium dari aromanya seperti aroma kita tuh bisa menikmatinya katanya. Itu tuh ternyata membuat kita tuh bisa menjadi mindfulness juga. Ternyata sederhana loh yang kita bisa lakukan untuk mindfulness itu ya. Nah, saya tuh punya sebuah impian. Saya tuh suka satu negara namanya Swiss. Swiss itu daerahnya itu perkampungan, terus di halaman itu hijau dan bisa ada temengannya sapi atau domba gitu kan. Saya pernah bilang sama suami saya, "Pap, saya punya sebuah impian." Saya bilang, "Kalau pensiun, saya tuh pengen banget tinggalnya di Swiss." Ini cerita saya ya. Terus saya duduk setiap pagi tuh di tepi jendela atau di halaman sambil minum teh dan kopi. Sambil menikmati pemandangan dan udara yang sejuk. Terus bayanginnya aja udah langsung fresh, saya bilang sama suami saya. Terus suami saya dengan tersenyum dan dia cuma bilang gini, "Iya sih, Mam. Saya setuju dengan kamu, tapi paling tahan kamu seminggu." Kenapa? Soalnya kamu butuh mall, kamu butuh keramaian. Ya, itu cuma sebulan kamu tahannya, dia bilang gitu. Terus akhirnya saya renungi, iya, saya tuh orang yang suka dengan keramaian. Jadi ya sudah, itu hanya cerita saya aja. Cuma saya pernah membayangkan indahnya sebuah pemandangan dengan menikmati teh dan kopi seperti itu, Mas Ari. Iya. Jadi rasa lelah penat kita tuh bisa hilang gitu ya, dengan kita menyeduh dan meminum kopi, teh atau kopi. Nah, yang terakhir, menggambar dan mewarnai. Dan itu ternyata hasilnya bisa mereduce 50% stresnya kita. Wow. Saya pernah punya sepupu yang mengalami stres juga, dan dia akhirnya ternyata sukanya melakukan itu. Akhirnya dikasih saran dan akhirnya dia melakukan itu, dia membuat cat itu sehingga pada akhirnya dia bisa gambar banyak lukisan dan dia bisa pasang, dia bisa kasih ke orang lukisannya itu. Kan
menyenangkan kan Sobat Betul, Maestro, betul, betul. ketika kita bisa menyalurkan stres kita, depresi kita, dan menggantikannya dengan kebahagiaan, dan ternyata kita malah bisa jadi berkat buat orang lain juga, gitu, dengan menggambar dan mewarnai. Jadi yuk kita coba praktekkan 8 hal ini supaya kita mindfulness, kita hadir, kita in the present. Jangan hanya badan saja di depan suami dan anak-anak kita, tapi pikiran kita melayang entah kemana-mana. Betul. Dan sangat menyedihkan ketika kita hadir di gereja pun, ketika firman Tuhan disampaikan, kita nggak bisa dengar dengan fokus. Kenapa? Karena pikiran kita melayang kemana-mana. Gitu. Betul. Iya. Wah, ini luar biasa ya Sobat Maestro ya. Hari ini kita tuh mendapat satu asupan yang sebetulnya sederhana sebetulnya ya Bu ya. Seringkali kita lewatkan gitu ya, rutinitas dan ternyata itu mengembangkan mindfulness kita ya. Jadi tadi ada 8 langkah praktis yang bisa Anda lakukan ya. Jadi tidak harus nyewa instruktur, tidak harus kemana, hanya dengan kegiatan-kegiatan kecil yang sebenarnya kan itu kan tiap hari kita lakukan ya Bu ya. Hanya nggak sadar aja. Iya, kita seringkali melupakannya saja. Kita hanya terikat kepada semua aktivitas kita gitu ya. Kita hanya sibuk dengan apa yang kita harus selesaikan di setiap hari-hari kita gitu ya. Sekali lagi Sobat Maestro, kita itu punya kapasitas ya. Kita kalau mesin juga nggak bisa dipakai 24 jam. Ada waktunya mesin itu harus diistirahatkan. Nah, kita juga manusia perlu istirahat gitu ya. Kita perlu untuk bisa melihat diri kita, menyadari diri kita itu seperti apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita di-recharge ulang gitu loh Mas Ari. Iya, wah ini masih banyak hal yang kita bahas ya Sobat Maestro. Tapi tenang aja ya, karena ini akan berseri. Oke, iya. Ibu Sarah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan Bu dari bahasan kita hari ini mengenai mindfulness ini, Bu Sarah? Oke, saya mau bacain Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 ya sebagai penutup untuk mindfulness kita hari ini ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, sampai situ aja. Ya, jadi Tuhan bilang segala sesuatu itu ada waktunya. Nah, jadi yuk hari ini Sobat Maestro, kita menjadi manusia yang sadar bahwa dalam hidup kita tuh ada batasan waktu dan masa, ada semua itu ada masanya untuk kita bisa melihat setiap kebahagiaan dalam hidup kita ya. Coba mari kita selaras dengan ukuran dan masanya Tuhan. Jadi kalau hari ini kita sedih, kita diizinkan Tuhan marah, kita diizinkan Tuhan kecewa, kita belajar melihat itu adalah masa di situ dan kita mempelajarinya dengan baik dan kita keluar dari masa-masa itu. Dan kita belajar menikmati kesenangan hidup yang Tuhan beri di setiap hari ya, bahwa segala sesuatu indah
pada waktunya. Mari kita nikmati setiap hari. Apapun yang terjadi kita tetap bisa bersyukur gitu ya. Dan yang terakhir kita belajar takut akan Tuhan ya. Jangan menambahkan apa yang tidak perlu kita tambahkan. Jangan mengurangi apa yang kita tidak bisa kurangi dari apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, belajar bersyukur dengan apa yang ada hari ini, itu membuat kuncinya kita bisa berbahagia. Kita lihat masa lalu sebagai bagian dari hidup kita dan kita mensyukurinya. Kita bisa melihat masa depan kita adalah masa depan yang indah, yang penuh dengan pengharapan, tanpa kita perlu mengkhawatirkannya. Mari jalanin setiap hari dengan ucapan syukur. Dan kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, semuanya diizinkan Tuhan mendatangkan kebaikan. Seperti khotbah bilang, semua ada waktunya di dalam Tuhan. Itu Mas Ari. Iya, Bu Sarah, terima kasih buat hari ini. Sama-sama Mas Ari. Baik Sobat Maestro, dari Gera Maestro Jalan Kecapring 12 Bandung, saya Ari dan juga Ibu Sarah, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Jika Sobat Maestro ingin mendapatkan layanan lebih intens, nanti bisa menghubungi kami akan memberikan call center dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selalu ada cinta, selalu ada harapan. Tetap jaga protokol kesehatan, terus kita kembangkan kapasitas kita dan Tuhan memberkati.